Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti sebagai MC dari kelompok 5 yang dinamakan kelompok Dahlia, yang berharap kelompok kami bisa harum mewangi dan asli dari Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada mentor kami, Ibu Hajah Lina, Bapak Hiras, dan Bapak Jentot, serta Ibu Lela dan para staf sebagai panitia dari Disnaker yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing kami. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator Tesalsa. Baik, terima kasih kepada MC Ibu Tanti. Selamat siang Ibu-ibu, Bapak-bapak. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan kelompok. Yang pertama ada Ibu Onda, Ibu Dea, ada Ibu Tanti, salah maaf, ada Ibu Rini, Ibu Rike, Ibu Anti, Bapak Ivan, Ibu Rosyanti, Ibu Dian, dan saya sendiri Salsabila sebagai moderator untuk sesi presentasi kali ini. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Onda mengenai pengembangan usaha dari produk Mama Craft. Salah satunya adalah tas rajut handmade. Tas bukan hanya sebagai kebutuhan membawa barang, tetapi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas diri. Produk ini bukan hanya sekedar tas, melainkan juga sebuah hasil kerajinan tangan yang menarik, yang unik dan profesional, di mana setiap detailnya memiliki sentuhan seni dan nilai lebih. Sebelum pemaparan materi, izinkan kami menampilkan video perkenalan dari kelompok kami. Sekian video perkenalan. Selanjutnya tanpa berlama-lama saya persilakan Ibu Onda untuk memulai pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mau izin untuk memperkenalkan produk aku, Mama Craft. Jadi kenapa sih Mama Craft itu ada? Pertama, karena aku melihat banyak mungkin sama Bu Keisha, bahwa saya itu sangat melihat banyak sekali sampah tekstil itu mengganggu sekali, apalagi memang untuk recycle-nya itu butuh waktu lama. Nah, saya memang memfokuskan untuk mengambil tas rajut dari kain sisa. Kain sisa ini bukan berarti baju kita yang udah bekas terus kita rubah gitu, bukan. Tapi biasanya kain sisa ini ada hasil dari konveksi atau pabrik tekstil. Jadi kalau dari pabrik tekstil itu pinggir-pinggirnya tuh suka dipotong supaya rapi gulungan kainnya gitu. Nah, itu yang saya pakai. Kenapa? Biasanya limbah tekstil ini biasanya cuma dijadikan alas keset ataupun buat penahan panas di dapur, dan itu harganya cukup murah, tidak mahal ya kalau kita lihat di toko-toko. Saya itu tertantang untuk membuat suatu produk limbah yang tidak terlihat limbah supaya
harganya juga bisa naik, dan ini juga berimbas bagi pengrajin perajut sendiri. Jadi kalau perajut yang melihat, oh ternyata tas rajut dari limbah tuh harganya bisa mahal loh, itu yang ingin tujuan visi misi dari Mamata Craft. Mamata sendiri berasal, Mamata itu singkatan sebenarnya dari Mama Atta, mamanya Atta. Atta itu anak aku yang paling kecil. Kenapa dipilih Mamata? Karena aku berharap, aku berharap Mamata itu seperti anakku Atta, bisa tumbuh berkembang menjadi cantik, wangi, dan bisa banggakan negara. Saat ini Mamata masih fokus untuk membuat tas handbag rajut untuk wanita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk di kedepannya akan membuat produk-produk lain seperti tas pria atau gesper dan lain-lain. Saat ini Mamata masih penanggung jawabnya adalah saya sendiri, Onda Dandia. Ini lokasi usaha saya di Kecamatan Cinambo. Karena ini adalah pengembangan usaha, maka ini adalah rencana kami untuk struktur organisasi. Next. Aspek produksi. Model yang dibuat itu akan disesuaikan dengan tren pasar. Dari mana kita tahu trennya bisa dilihat dari Google ataupun dari media sosial yang lain. Proses produksinya sendiri, pertama kita membeli bahan, dari bahan itu kita pilih produk mana yang sesuai dengan tas yang akan dibuat. Setelah itu dilakukan pembersihan pada kain, karena biasanya sebagai limbah itu suka ada benang-benang yang keluar, nah itu yang kita bersihkan. Baru kita melakukan proses merajut. Setelah proses merajut selesai menjadi setengah jadi, maka tas itu akan dioper ke bagian penjahit untuk dibuatkan, untuk disematkan aksesorisnya. Setelah itu akan dilakukan quality control, lalu pengemasan. Ukuran produk Mamata sendiri bervariasi dari kecil hingga besar. Bahan baku insya Allah tersedia saat ini. Selain kami yang datang ke produsen benangnya, ada juga yang langsung mendatangi kami. Mesin, kami menggunakan mesin jahit untuk membuat uring tasnya. Ini letak rumah terletak Mamata Craft, mangga yang mau datang. Tenaga kerjanya saat ini kami sedang melatih beberapa perajut dan penjahit untuk bisa sesuai dengan SOP-nya Mamata. Rencana pemasaran, kami menjual barang secara online dan offline. Koleksi kami, tas rajutnya itu harus unik dan stylish. Kenapa? Karena memang kita berasal dari limbah. Harga jualnya bervariasi dari 350 sampai 700 ribu. Kenapa mahal? Karena kami harus memperhitungkan juga biaya lain seperti biaya konsinyasi dan biaya marketing. Jumlah produk yang akan dijual, kami berharap rencana pengembangan ini adalah 100 piece per bulan. Cara pemasarannya kita bisa lihat di sini. Kami melakukan pemasaran secara online dan offline. Biasanya kalau pemesanan itu secara offline kami bekerja sama dengan toko, beberapa toko oleh-oleh. Sasarannya kami adalah wanita usia 25 sampai 55 tahun, berpendidikan tinggi, tinggal di kota besar, suka fashion, suka produk handmade, dan
dan peduli dengan lingkungan. Sarana penjualannya seperti saya bilang, kami melakukan penjualan secara online dan offline, bekerja sama dengan beberapa toko offline, dan sekarang kami sedang merancang membuat website. Kami selama penjualan itu memperhatikan prinsip etika, yaitu kami selalu berusaha menggunakan bahan baku dari limbah kain. Kami juga pasti melakukan produk rajut secara handmade. Kami juga berusaha untuk memberdayakan komunitas, terutama para wanita, para pengrajin, dan kami mempunyai inti strategi yaitu keberlanjutan, bahwa kita harus menghargai produk-produk limbah. Saat ini kami bahan bakunya itu berbahan dasar kain sisa dari jenis kaos, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk bahan baku yang lain. Biasanya kami membeli secara borongan. Kenapa? Karena belum tentu akan ada lagi warna tersebut, karena biasanya satu produksi warnanya biru, produksi berikutnya mungkin biru, tapi mungkin ada perbedaan warna, dan itu yang kami jaga. Ini bisa dilihat harga barang-barang yang kami beli. Cara pembelian barangnya biasanya bisa kami yang datang ke tempat produsennya, atau mereka yang menghubungi kami dan datang ke rumah. Ini kami modal investasinya sebenarnya lebih menitik beratkan untuk sebagai tempat workshop dan tempat pemajangan produk-produk kami. Ini biaya tetapnya sebesar 14.120.000. Ini biaya tidak tetapnya. Dari sini bisa dilihat satu piece produk itu biayanya sekitar 86.500. Dari sini bisa kita lihat BEP-nya. BEP-nya dari 100 tas, maka BEP-nya itu sekitar 53,5 tas sudah BEP. Ini perhitungan labanya. Jadi dari sini persentase labanya sekitar 54,9%. Buat saya, Mamata itu layak secara finansial karena kami memiliki strategi harga dan biaya produksi yang efisien. Kami layak secara pasar karena saat ini mulai banyak konsumen yang sadar akan keberlangsungan bumi ini. Kami layak secara operasional karena kami memperkerjakan para teman-teman pengrajin, terutama wanita. Kami juga layak secara teknis karena kami memiliki kontrol kualitas yang dibangun bertahap, dan kami layak secara sosial dan lingkungan karena memiliki nilai jual eco fashion. Manfaatnya dalam aspek sosial ekonomi, kami memiliki manfaat bagi masyarakat dan lingkungan karena produk kami merupakan hasil pengolahan dari limbah kain. Kami membantu mengurangi jumlah limbah kain. Kami juga ramah lingkungan. Kami mempunyai nilai estetik dan nilai ekonomis yang tinggi. Kami juga memberdayakan perempuan yang peduli terhadap lingkungan dan membuka lapangan kerja bagi para pengrajin dan meningkatkan taraf hidup para perajin. Untuk pajak, karena masih tergolong usaha mikro kecil, maka pajak yang dibayarkan sebesar 0,5% jika omsetnya sudah di atas 500 juta per tahun. Oke, kesimpulannya, Mamata hadir untuk mengurangi limbah tekstil dan memberdayakan perempuan yang peduli lingkungan dengan mengolah kain sisa menjadi tas rajut yang stylish dan fungsional, serta menghadirkan fashion berkelanjutan. Mamata Craft bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga relevan, berdampak, dan berkelanjutan.
Baik, itu saja yang bisa saya terangkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ondang atas pemaparan yang begitu menarik dan inspiratif. Kita bisa melihat bahwa setiap tas mempunyai karakter, keunikan, dan kualitas tersendiri, mulai dari desain hingga bahan yang digunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Karena waktunya yang sangat terbatas, paling satu kelompok satu pertanyaan. Boleh? Siapa yang mau bertanya? Langsung ya. Yang mau bertanya? Selamat sore Bu Manda. Izin bertanya, apakah ada kesulitan-kesulitan yang Mama Takraf hadapi selama ini? Terus bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Munir. Saya izin menjawab. Tantangannya cukup besar buat Mama Takraf karena ini adalah model usaha yang baru, pengolahan limbah menjadi produk baru yang punya nilai ekonomis dan estetik yang tinggi. Jadi permasalahan utama adalah storytelling. Jadi bagaimana orang tahu bahwa Mama Takraf itu sebenarnya hasil dari pengolahan limbah. Karena kebanyakan kalau aku ketemu dengan orang-orang dan nggak ada yang menyangka bahwa ini dari limbah. Gitu. Jadi caranya ya saya membuat biasanya konten-konten di media sosial aku itu tentang storytelling Mamata. Itu sih, itu aja. Cukup? Baik. Ada lagi kah? Hadiah loh. Siapa lagi? Kelompok satu kelompok satu ya Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia, saya perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya sederhana sih. Apa yang membedakan tas rajut Mama Takraf dengan tas rajutan lainnya di pasaran? Mungkin dari keunikannya apa gitu. Kalau tas rajut kan pasti banyak ya tas rajut, tapi apa yang membedakan tas rajut Mama Tas sama tas rajut lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten ya teman-teman di depan. Karunya. Bedanya jelas bahwa Mamata itu bahan bakunya dari limbah kain. Itu yang membedakan kami. Dan memang kami memfokuskan untuk handbag, membuat tas model handbag karena disadari atau tidak kain itu berat. Jadi kalau semakin besar tasnya pasti semakin berat. Jadi kami memang memfokuskan ke handbag dan terbuat dari kain sisa gitu sih. Sudah. Thank you. Aku dari kelompok 3. Siapa? Ini yang sudah bertanya. Belum. Izin bertanya Bu, untuk produksi satu tas itu biasanya menghabiskan waktunya berapa lama? Pertanyaannya bagus. Saya harus bertanya lagi Anda. Kang Arga itu bertanya sebagai seorang konsumen atau partner bisnis? Kalau saya sebagai apabila ada konsumen yang bertanya, saya akan jawab 1 minggu. Kenapa? Karena yang lama itu sebenarnya proses pasca dari setengah jadi menjadi jadi itu agak lama karena ada proses menjahit ya di situ. Tapi kalau sebagai partner bisnis saya akan jawab 1 tas 1 hari. Kenapa? Bisa memang 1 hari 1 tas. Yang lama adalah kan merajut itu dari kain, dari bahan baku menjadi tas setengah jadi. Nah nanti itu 1 hari, paling lama 2 hari. Itu kalau full ya, kalau kita dari memang
maksudnya dari awal sampai akhir kita bekerja. Tapi yang lama adalah proses menjahit. Iya. Oke, ada lagi? Aku Yang udah bertanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya Kai dari kelompok 3. Dalam proses pembuatan tas ini apakah menggunakan atau memanfaatkan teknologi? Terus apa tantangannya saat mengolah limbah ini? Baik, terima kasih. Tentang mesin ya. Sebenarnya karena ini handmade, kami tidak melakukan mesinnya hanya di mesin jahit. Kami tidak pakai mesin-mesin yang lain karena balik lagi ini handmade. Tapi biasanya saya buat teknologinya itu di media sosial, pembuatan konten, bagaimana storytelling dari Mamata ini bisa nyampai secara baik dan benar ke calon konsumen. Lalu pertanyaannya bagaimana cara membuatnya ya atau pemilihan? Pengolahan. Tantangannya dalam mengolah limbah itu apa? Pengolahannya ini uniknya dari rajutan ya. Saya tidak bisa misalnya saya mau bikin model ini pakai bahan ini enggak. Saya harus membaca bahan itu dulu. Apakah bahan ini cocok untuk model seperti ini atau tidak? Jadi saya harus merasa dulu. Jadi memang ini proses kreatif yang mungkin hanya orang-orang kreatif yang tahu bahwa susah sekali untuk menemukan ide dari satu bahan. Dan sebenarnya pada saat pembersihan benang ini, kain ini, itu banyak sekali benang-benang yang terbuang dan memang sama aku belum tidak dibuang. Saya simpan. Saya harus sedang research and development bagaimana limbah yang dihasilkan bisa dipakai ulang apakah untuk sebagai bahan puring yang di dalamnya itu supaya empuk atau bagaimana gitu sih. Yang bertanya sudah terjawab semua ya. Baik, sepertinya untuk waktu kita sudah hampir habis. Terima kasih banyak kepada Ibu Ondang dan Ibu-ibu Bapak-bapak semua atas antusiasnya. Dengan ini saya kembalikan kepada MC untuk menutup acara. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok Dahlia untuk presentasi kali ini. Semoga presentasi kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata kami dari kelompok Dahlia undur diri pamit. Tapi sebelumnya kami ada beda ya dari yang lainnya. Ibu Ondang mau puisi, silakan. Baik, ada catatan puisinya? Oke. Ini puisi baru saja saya buat. Ini puisi diuntukkan untuk para UKM, para pengusaha yang terutama para wanita. Judulnya Bahu Kami. Oke. Kami barisan istimewa. Kami menggaji diri sendiri. Kami bergerak karena sah akan hidup kami, akan lingkungan kami. Di bahu kami ada tanggung jawab. Walau bukan kewajiban kami, tapi kami bahagia karena bisa berguna untuk negara, keluarga, dan lingkungan. Terima kasih Teh Ondang atas puisinya yang sangat menginspirasi untuk kami. Untuk yang tadi bertanya, silakan maju ke depan. Ada sedikit cenderamata dari kami.
kasih aja satu-satu. Ya, arisan dulu silakan. Terima kasih untuk yang bertanya. Oke. Untuk yang terakhir maka silakan ke depan semuanya. Kami ada sedikit yel-yel ya untuk penutupnya biar bareng-bareng. Panitia tolong ya fotoin dulu. Siap yang untuk yel-yel. Ada sedikit aja. Yel-yel dulu. Pengusaha sukses, we are one, Dahlia di sini. Yeay. Oke, terima kasih. Kami undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. Sip, dan 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, kemudian Bapak